Tahun 2024 udah waktunya kita ngeganti lembaran lama jadi lembaran baru, nutup chapter lama, buka chapter yang baru. Mumpung masih terbilang awal tahun, ayo kita refleksi diri sama-sama. Sebenarnya berubah itu nggak harus tahun ini sih. Dari tahun-tahun sebelumnya juga nggak apa-apa. Tapi karena hidup itu bukan tentang menyesali apa yang udah lewat ya. Jadi ya udah, kita fokus hari ini, kita fokus sama kita yang sekarang, dan perbaiki apa yang mau kita ubah untuk masa depan. Coba dicek ulang. Dengar-dengar, harapan kamu tahun ini mau lebih baik dari tahun yang kemarin ya? Kalau iya, sampai sekarang, apa yang udah berubah? Apa yang udah dilakuin untuk ngejadiin harapan itu nyata? Udah mulai ngelangkah atau belum? Oke, kalau belum, gak apa-apa. Gak ada kata terlambat. Dengerin podcast kali ini sampai akhir ya, karena siapa tahu abis ini kamu langsung satset gitu kan, bergegas untuk berubah jadi yang lebih baik. Semakin bertambah usia, aku makin sadar ternyata hidup ini tentang sebuah kesempatan. Waktu berjalan benar-benar cepet banget. Tahu-tahu udah awal bulan lagi. Tahu-tahu udah awal tahun lagi. Makanya kalau kita terus bilang nanti untuk berubah, maksudnya nanti kapan? Kita gak punya banyak waktu. Mau sampai ketemu awal tahun lagi baru bilang mau berubah? Enggak kan ya? Perubahan itu berhasil atau enggak dilihat dari apa yang kita lakuin hari ini. Percaya gak percaya, ngambil langkah untuk maju hari ini itu berarti kita lagi ngelangkah satu langkah ke arah yang lebih baik. Kamu juga tahu, orang bisa sampai ke terminal untuk berangkat kerja, itu kan berawal dari dia ngelangkahin kakinya keluar rumah, terus satu langkah lagi dia maju, terus maju lagi, dan terus konsisten untuk maju. Akhirnya tanpa sadar, dia ke tempat tujuannya. Ke terminal contohnya. Sama kayak kamu. Kalau kamu mau berubah, mulai langkahin kaki kamu at least satu langkah aja dulu hari ini. Gak apa-apa. Yang penting konsisten dan terus maju. Karena emang gitu kan prosesnya untuk sampai ke tujuan. Gak bisa kita langsung ngelangkah 10 kaki. Karena kaki kita cuma 2. Teman-teman semua, perlu kamu ingat, berubah itu emang gak gampang. Tapi kalau bukan kita yang gerakin diri kita, terus siapa lagi? Orang lain? Gak mungkin. Orang lain itu cuma bisa ingetin dan kasih saran untuk kita. Setelahnya dilakuin atau enggak, itu tergantung dari kita. Orang tuh ya, mau sampai mulutnya berbusa sekalipun, kalau kita masih gak mau, ya gak bakal bisa. Coba deh dipikir ulang. Kalau gak berubah sekarang, kapan lagi? Kalau gak ngelangkah hari ini, terus kapan? Emang kita tahu usia kita? Hidup itu tentang memaksimalkan waktu. Gimana kita bisa manfaatin waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Karena Allah kasih kita nafas
itu bukan untuk sekedar makan, scroll TikTok seharian, atau ngelamunin dia yang hatinya entah untuk siapa. Tapi untuk kita sadar kalau waktu yang kita punya itu limited dan harus dipakai untuk hal-hal yang baik. Tenaga yang kita punya juga supaya dipakai untuk ngebawa perubahan, paling enggak untuk diri kita sendiri. Kan sayang ya, waktu yang Allah kasih ke kita kalau nggak dipakai untuk beribadah, untuk jadi bermanfaat, untuk jadi baik, rasanya sayang aja. Betul, gak segampang itu tahu Kak berubah. Iya, aku tahu. Yang bilang gampang siapa? Aku gak bilang ya. Tapi yang namanya hal baik, kalau gak dipaksain, nanti gak jalan-jalan. Perubahan itu tentang sebuah keputusan. Kita yang putusin mau berubah atau enggak. Kalau nggak mau ya, secara otomatis otak kita itu bakal ngedukung kemauan kita untuk gak usah bergerak dan ya udah diem aja gitu di tempat. Dan ternyata waktu terus berjalan dan hari kita kelewat gitu aja. Tanpa sadar kita udah diperbudak sama mood kita sendiri yang ngebikin kita nyesel di akhir. Kenapa aku buang-buang waktu lagi? Kenapa aku gak ngapa-ngapain sih? Masa hidup gini-gini aja? Dan kalimat-kalimat lainnya yang terus membanjiri pikiran kita setiap hari. Itu rasanya gak enak banget. Serius deh, aku pernah ada di posisi itu soalnya. Di keadaan itu tuh ngebikin aku jadi ngerasa gak berguna, kosong, bahkan sampai benci diri sendiri. Aduh, efeknya kalau aku benci diriku sendiri, nanti kalau ada orang yang sayang sama aku tuh bisa gak percaya dan cenderung ngerasa gak pantas. Kayak, apa yang bisa dibanggain? Aku gak bisa apa-apa. Aku gak pantas dicintai. Dan ya, itu semua karena aku ngelewatin hariku gitu-gitu aja. Flat, datar, gak diisi untuk hal-hal yang bermanfaat, yang akhirnya aku jadi ngerasa gak berguna. Tanpa sadar pun itu bisa jadi racun yang mematikan untuk aku. Aku mau cerita, dulu aku suka bingung gimana memaknai arti tentang sebuah perubahan. Dulu di mindset aku, berubah itu tentang suatu hal yang besar, kayak berhasil punya uang sendiri, bisa bikin rumah, berangkatin orang tua haji, dan hal-hal yang berbau materi lainnya. Aku lupa kalau perubahan terbaik itu tentang akhlak dan etika yang asalnya dari dalam. Kalau pondasinya udah kuat, insya Allah perubahan-perubahan yang lainnya bisa ikut. Berubah itu tentang sebuah ketulusan, di mana kita berubah untuk betul-betul memperbaiki keadaan kita, kondisi kita untuk jadi yang lebih baik. Bukan untuk terlihat baik, untuk dipuji, apalagi untuk sekedar dapetin materi-materi duniawi. Setiap orang punya keputusannya masing-masing sih untuk berubah. Ada yang mau berubah dari segi mentalnya, dari finansialnya, atau ya berubah memperbaiki hubungannya sama Allah. Jadi coba ditelaah lagi, akhir-akhir ini udah ngelakuin apa aja. Waktu yang kita punya dipakai untuk hal-hal yang bermakna atau
dibiarin berlalu gitu aja. Kalau masih ada yang kurang, gak apa-apa, kita benahi sama-sama ya. Paling enggak, bagus loh kamu sadar. Kamu sadar kalau ada yang kurang di diri kamu. Itu adalah langkah awal menuju perubahan yang baik. Karena berubah itu diawali dengan kita sadar dulu apa yang salah di diri kita. Dan ya, aku rasa kesadaran itu patut diapresiasi. Karena yang kamu tahu, gak semua orang sadar sama kesalahan-kesalahan mereka. Gak semua orang tahu dan mau bergegas untuk keluar dari zona nyamannya. Jangan lupa bersyukur karena dikasih nikmat sadar. Itu termasuk kunci yang berharga dalam menjalani hidup. Seolah kita tuh dikasih reminder gitu untuk jangan terlalu jauh, apalagi ini cuma dunia. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit aja gak apa-apa. Gak harus langsung berubah 100% kok. Aku rasa itu terlalu sulit dan ngebebanin diri kita. Kalau terlalu dipaksain, aku rasa jadi berat untuk dijalani. Langsung pasang standar perubahan yang tinggi, dan waktu gak tercapai, kita ngerasa gagal dan akhirnya nyerah. Sayang deh, niat kita cuma sekedar niat, gak jadi kenyataan. Mending kamu bisa turunin ekspektasi kamu dulu, sadarin bahwa kamu masih belajar, dan pokoknya tetap langkahin kaki kamu walaupun harus sedikit demi sedikit. Gak apa-apa, yang penting tetap maju. Jangan lupa dirangkul diri kitanya, disemangatin terus, karena pasti bakal ada waktu dimana kita ngerasa capek banget. Kita ngerasa kok gak terlalu kelihatan ya perubahannya. Kok susah ya, dan cenderung kelihatan sama aja. Tapi perlu diingat, kita harus bisa punya kemampuan bersyukur dan mengapresiasi apapun pencapaian kita. Karena dengan gitu, kita bisa lebih semangat untuk tetap maju. Ingat, langkah-langkah kecil yang udah kamu capai, itu udah kamu usahain sebegitu kerasnya, sebegitu berjuangnya. Rasanya gak adil kalau akhirnya harus dapat cemoohan dari diri kita sendiri. Dan diingat juga, jangan banding-bandingin pencapaian kamu sama yang lain. Karena ini bukan tentang sebuah persaingan, tapi tentang sebuah perdamaian. Ya, aku tahu berubah itu butuh effort, butuh usaha yang keras, butuh komitmen yang kuat. Karena emang kebiasaan-kebiasaan yang udah melekat di diri kita, untuk dilepasnya gak semudah itu. Aku ngerti, tapi itulah jalan yang emang harus dilalui untuk kita yang mau berubah. Pokoknya tetap semangat ya. Aku yakin suatu hari nanti kamu bisa bersyukur sama diri kamu karena udah ambil keputusan untuk ngelangkah hari ini. Ingat juga, pokoknya berubah itu tentang saat ini, bukan besok, minggu depan, apalagi nunggu waktu yang tepat. Kebanyakan dari kita sering ngejadiin alasan waktu yang tepat sebagai pengganti kata penundaan, biar gak kelihatan mager banget gitu. Padahal emang belum mau aja. Dibuang pemikiran kayak gitu ya, karena untuk bisa capai keinginan kamu di masa depan, dilihat dari apa yang kamu usahain hari ini. Jangan lupa untuk tinggalin cerita kamu di kolom komentar. Nanti aku baca seberjuang apa sih kamu untuk memperbaiki keadaan.
See you in the next video. Assalamualaikum.